Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deliza Oktaviani dari kelas 2E Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12160000047. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai uji komparatif chi-square dan penggunaan SPSS dalam uji chi-square. Sebelum masuk ke uji chi-square, kita harus tahu dulu nih, uji komparatif itu apa sih? Jadi, uji komparatif itu adalah suatu prosedur atau uji statistik guna membandingkan dua kelompok data atau lebih yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan maupun persamaannya. Nah, teknik statistik yang digunakan dalam uji komparatif ini ada dua, yaitu uji T dan analisis varians. Dengan analisis uji T, kita dapat melihat perbandingan antara dua kelompok data untuk diuji apakah kedua data kelompok tersebut berbeda signifikan atau tidak. Sedangkan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, dapat menggunakan analisis varians. Nah, salah satu uji komparatif itu adalah uji chi-square. Jadi, uji chi-square itu merupakan uji yang digunakan pada hipotesis komparatif dengan data kategorik. Uji chi-square berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, perlu diperhatikan spesifikasi atau syarat dari uji chi-square, yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data berskala ukur nominal. Kedua, ekspektasi setiap sel harus lebih dari 5. Ketiga, data tersebut disusun dalam tabel kontingensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik. Jadi, di dalam tabel kontingensi ini terdiri dari variabel baris dan variabel kolom, di mana variabel baris terdiri dari kategori untuk variabel pertama dan variabel kolom terdiri dari kategori untuk variabel kedua. Kemudian, setiap sel mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori. Selanjutnya ada ketiga rumus pada uji chi-square. Untuk rumus yang pertama, chi-square sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai dengan B, dikali sigma, J sama dengan 1 sampai dengan K, untuk OIJ min EIJ kuadrat per EIJ, di mana OIJ merupakan frekuensi setiap sel hasil observasi dan EIJ merupakan frekuensi setiap sel yang diharapkan. Kemudian untuk melihat nilai chi-square pada tabel, selain harga peluangnya, juga dibutuhkan derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini dapat dihitung dengan rumus banyaknya baris dikurang 1 dikali banyaknya kolom dikurang 1. Berikut adalah rumus uji chi-square yang kedua dan ketiga. Nah, untuk rumus yang ketiga itu bisa juga disebut dengan koreksi kontinuitas. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah jika n kurang dari sama dengan 25, maka gunakan uji Exact-Fisher. Kemudian jika 25 kurang dari sama dengan n kurang dari sama dengan 40, gunakan rumus yang 1 atau 2. Kemudian terakhir jika n itu lebih dari 40 dan tabel kontingensi 2 kali 2, maka gunakan rumus yang ketiga. Kemudian kriteria uji pada chi-square yaitu H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square table atau p-value kurang dari alpha. Nah, nilai chi-square table ini diperoleh dari tabel C-Siegel. Berikut adalah contoh kasus beserta tabel kontingensinya untuk mempermudah pengerjaan uji komparatif chi-square pada SPSS. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menginput variabel pada variabel view. Di situ bisa dilihat variabel pertama ada sampel dan variabel kedua ada bank. Kemudian untuk memberi keterangan pada variabel dapat kita input pada kolom label. Selanjutnya input value untuk variabel sampel dengan 1 untuk lulusan PT dan 2 untuk lulusan SLTA. Kemudian klik OK. Selanjutnya juga input value pada variabel bank dengan 1 untuk bank pemerintah dan 2 untuk bank swasta. Klik OK. Pilih skala ukur nominal untuk variabel 1 dan 2 dan scale untuk frekuensi. Kemudian input data yang tadi kita peroleh dari tabel kontingensi pada data view. Contoh untuk sampel kategori 1 yaitu lulusan PT dengan bank kategori 1 yaitu bank pemerintah
dengan frekuensi 60. Begitu seterusnya. Kemudian klik data, weight case, klik weight case by, lalu pindahkan frekuensi pada frekuensi variabel dan klik OK. Selanjutnya klik analyze, descriptive statistic, cross tabs, lalu pindahkan variabel sampel pada rows dan variabel jenis bank pada kolom. Kemudian klik statistik, centang uji chi-square, continue, dan OK. Nah, hasil output ini dapat kita lihat di jendela output. Nah, seperti yang bisa kita lihat, dari hasil output tadi, terdapat 3 tabel. Tabel yang pertama adalah case processing summary, tabel yang kedua ini sama kayak tabel kontingensi tadi, dan tabel yang ketiga ini adalah tabel uji chi-square. Maka dapat kita tentukan hipotesis penelitiannya, yaitu terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih. Dengan hipotesis statistik, H0 yaitu tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih. Dan H1 yaitu terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih. Selanjutnya, untuk statistik uji dapat kita lihat di tabel ketiga pada continuity correction, yaitu 14,76. Maka statistik uji chi-square sama dengan 14,76. Berikutnya, kriteria uji. H0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square table, dengan kekeliruan 5% dan dk atau derajat kebebasan sama dengan 1. Maka harga chi-square table sama dengan 3,841, sehingga chi-square hitung atau 14,76 itu lebih besar dari chi-square table atau 3,841. Kesimpulannya, H0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang itu sangatlah berbeda. Cukup sekian video pembelajaran uji komparatif chi-square kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.